Act 2, Shadow of a Dying Sun, adalah arc kedua dari main story Arknights setelah Reunion Arc. Arc yang sering disebut sebagai Londinium Arc ini membawakan cerita perang yang kompleks antar berbagai macam faksi dan mengungkap realita perang dari segala macam sudut pandang. Kawan atau lawan, sipil atau bangsawan, mereka yang dikenang sebagai pahlawan, bahkan juga mereka yang mati dan dilupakan. Londinium Arc menceritakan tentang krisis di Londinium, ibu kota Victoria, yang disebabkan oleh pendudukan sarkas atas Londinium dan perebutan kekuasaan di antara Dukes of Victoria. Arc ini memiliki total 365.000 kata, dan ini belum disatukan dengan side story terkait. Sehingga wajar banyak pemain Arknights kurang menangkap secara lengkap bagaimana cerita di Londinium Arc ini berjalan. Karena itu, aku akan menjelaskan secara menyeluruh alur cerita Londinium Arc. Mulai dari latar belakang mengapa krisis Londinium ini bisa terjadi dari sudut pandang Victorian. Halo Dokter-Dota sekalian, selamat datang di channel Asira dalam pembahasan sejarah Victoria dan latar belakang krisis Londinium 1098. Siapkan kopi, teh, dan snack kalian, kita masuk ke pembahasan. Victoria, negara monarki konstitusional yang terletak di pusat Terra, memiliki sejarah pergantian kekuasaan yang panjang. Lebih dari 1000 tahun lalu, wilayah Victoria kuno dihuni oleh komunitas semi-nomaden yang dipimpin oleh para Draco. Tanah Victoria kuno terletak di daerah lembah luas yang kaya akan sumber daya alam bernama The Blessed Land, menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu pemukiman tertua di Terra. Pada saat komunitas ini diisi oleh lebih banyak pendatang, pertanyaan mulai muncul terkait sistem kelompok sosial yang lebih efektif. Beberapa Draco ingin mereka menerapkan sistem monarki seperti Kekaisaran Sargon, sementara sebagian lainnya ingin mempertahankan tradisi semi-nomaden mereka dengan beberapa penyesuaian. Perdebatan terkait hal ini berujung pada terpecahnya Draco ke dalam dua kubu royalis yang mendukung berdirinya monarki, dan kubu konservatif yang mempertahankan tradisi lama. Kubu royalis kemudian mendirikan kerajaan Victoria, sementara kubu konservatif memutuskan untuk pindah ke padang rumput di selatan dan mendirikan kerajaan semi-nomaden bernama Kerajaan Tara. Di zaman modern ini, salah satu Victorian Draco terakhir yang kita kenal adalah Talulah dari keluarga Artorius. Sementara Taran Draco terakhir yang tersisa adalah Eblana dan Laushani dari keluarga Dublin. Kerajaan Victoria berkembang jauh lebih cepat dibanding Kerajaan Tara. Singkat cerita, di awal abad pertengahan kalender Terra, Kerajaan Victoria menganeksasi Kerajaan Tara dan menjadikan Tara kerajaan yang tunduk di bawah Kekaisaran Victoria. Raja Draco Tara dinobatkan sebagai Raja Gael, dan Raja Gael selamanya tunduk pada kekuasaan Raja Draco dari Victoria. Pada tahun 737, seorang Aslan Pasha bernama Lugal Zamzi dan pengikutnya pergi meninggalkan Sargon akibat kebijakan Aslan Shahanshah pada zamannya yang mengucilkan darah keturunan Aslan selain keturunan dirinya. Banyak Aslan pada saat itu yang dipaksa pergi dari Sargon dan terpencar di berbagai tempat. Pasha Lugal Zamzi sampai di Victoria dan disambut hangat oleh Raja Draco, serta diberikan hak-hak bangsawan selama Aslan mau melayani Victoria. Lugal Zamzi lalu mengumpulkan para Aslan yang terpencar dan membangun kekuatan politik di Victoria selama beberapa dekade. Setelah kekuatannya terkumpul, para Aslan mulai mengungkap motif mereka yang sebenarnya, mengkudeta Raja Victoria. Dalam waktu yang sangat singkat, kekuasaan Victoria dijungkirbalikkan begitu saja, dan Draco of Victoria dipaksa mengakui kedaulatan Aslan atas Victoria. Pada tahun-tahun berikutnya, Raja Gael pun ditaklukkan oleh Aslan. Dan setelah sejarah pemisahan panjang Victoria dan Tara, Kerajaan Tara kini secara resmi berakhir, melebur menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Victoria. Para Aslan berhasil memaksa dua keluarga Draco untuk menandatangani perjanjian baru, bahwa kali ini Aslan dan Draco punya hak yang setara atas tahta Victoria.
Disatukannya Aslan dan dua keluarga Draco ternyata terbukti bisa membawa Victoria ke masa depan yang jauh lebih baik. Ketika Crystallization Age bermula di abad ke-9, Victoria menjadi salah satu negara yang berdiri paling tinggi dengan pencapaiannya dalam mengembangkan teknologi berbasis Originium dan membangun nomadic city. Dimulainya Crystallization Age menjadi tanda dimulainya juga era eksplorasi dan kolonialisme, terutama sejak ditemukannya wilayah-wilayah dengan sumber daya Originium yang melimpah. Victoria adalah salah satu partisipan utama dalam gerakan kolonialisasi ini. Victoria berpartisipasi dalam berbagai persaingan ekspansi dengan negara besar lain, seperti Gaul, Letania, dan Iberia. Pada tahun 890-an, Victoria dan Gaul kalah dalam persaingan mengambil alih Bolivar dari Letania. Pada tahun 898, aliansi Victoria, Gaul, dan Letania menyerang Kasdel dalam The Grand Crusade. Meskipun mengalami kekalahan yang mengejutkan, mereka tetap berhasil menghancurkan kota yang dibangun dengan susah payah oleh Sarkas itu dan menjamin tidak akan ada ancaman dari para Sarkas sampai 200 tahun ke depan. Pada tahun 990, Victoria menemukan wilayah yang kaya akan sumber daya Originium di sebelah barat Bolivar. Wilayah koloni baru ini kemudian dikenal sebagai Columbia. Pada abad ke-11, Victoria juga bersaing dengan Gaul dan Letania dalam membangun koloni di Rimbiliten. Wilayah koloni Victoria di Rimbiliten dikenal dengan nama Eureka Autonomous Region. Di abad yang sama, Victoria terlibat konflik perbatasan Sea of Clareside dengan Iberia. Pada satu pertempuran laut, Victoria mengalami kekalahan memalukan atas Iberia. Tahun 1011 sampai 1019, masyarakat Columbia melakukan rangkaian pemberontakan terhadap pendudukan Victoria. Dengan bantuan logistik besar-besaran dari Gaul, Columbia berhasil memerdekakan diri dari Victoria. Pada tahun 1030 sampai 1031, Victoria dan Ursus mendeklarasikan partisipasi mereka ke dalam Gallo-Letanian War, memulai fase perang baru yang dikenal sebagai War of the Four Nations. Aliansi tiga negara ini berhasil menghancurkan Gaul sepenuhnya setelah kemenangan besar mereka dalam Battle of the Four Emperors, perang yang mempertemukan keempat pemimpin negara sekaligus di satu medan. Kemenangan besar Victoria atas Gaul membawa Victoria pada kemajuan yang lebih tinggi. Wilayah Lower Gaul dilebur menjadi bagian dari kekaisaran, ilmu pengetahuan dan teknologi Gaul dikuasai, dan hegemoni Gaul atas Terra digantikan oleh Victoria. Meski begitu, perang yang melelahkan telah melemahkan kendali Victoria atas wilayah koloninya, seperti pemberontakan yang terjadi di Eureka Autonomous Region. Victoria tenggelam di dalam euforia kemenangan perang selama 40 tahun lebih, dan tahun 1072 adalah pengingat bahwa Victoria akan mati jika tidak keluar dari lautan euforia itu. Di akhir dekade 1060-an, terjadi pembunuhan berencana terhadap dua keluarga utama Draco di Victoria, keluarga Artorius dan keluarga Dublin. Pembunuhan para Draco ini merupakan konspirasi Raja Aslan pada saat itu, Frederick III yang dibantu oleh Unicorn untuk menghilangkan lawan-lawan politiknya. Selain itu, euforia kemenangan yang menenggelamkan Aslan membuat Frederick III tidak ingin jika legasinya diputus oleh kenaikan Draco sebagai raja di masa depan. Dengan dilenyapkannya para Draco, Aslan bisa berkuasa di Victoria selamanya. Pada tahun 1072, 25 tahun sebelum main story Londinium Arc, titik balik terbesar sejarah Victoria terjadi. Pada masa itu, Raja Victoria bernama Alistair II yang merupakan ayah dari Siege dieksekusi mati di istananya sendiri. Kematian Alistair II disebabkan oleh kebijakan pajaknya yang merugikan pejabat di parlemen dan Paradox. Kebijakan ini membuat parlemen dan Paradox bersekongkol untuk menyingkirkan Alistair II dan membuat narasi bahwa Victoria tidak lagi membutuhkan raja. Narasi yang digaungkan ini terbilang sukses, karena pada momen yang berdekatan dengan dieksekusinya Alistair II, kekacauan besar terjadi di Londinium. Rakyat dan bangsawan yang pro-kudeta Aslan berseteru dengan yang kontra, mengakibatkan kerusakan dan pertumpahan darah terjadi di kota. Kematian Alistair II membuat bangku kekuasaan Victoria kosong. Vina yang masih sangat kecil waktu itu dibawa kabur dari istana dan dirawat oleh Gawain sampai ia dewasa. Vina menjadi satu-satunya Aslan yang memiliki hak untuk mewarisi tahta Victoria jika ia mau.
Kandidat pewaris tahta lainnya dari keturunan terakhir keluarga Draco, diantaranya ada Tallulah, Eblana, dan Lao Shiny. Tallulah disembunyikan di Lungmen oleh Wei Yanwu selama 10 tahun, sebelum akhirnya diculik oleh Dukas Chey ke Ursus. Eblana dan Lao Shiny dirawat oleh Earl of Warwick sampai dewasa, kemudian mendapat dukungan langsung dari Duke of Wellington untuk mendirikan organisasi Dublin, yang akan menjadi salah satu faksi penting di konflik Londinium. 25 tahun tanpa seorang raja membuat pertumbuhan ekonomi Victoria mengalami stagnasi. Para dukes dan bangsawan sibuk mengurusi kepentingan mereka masing-masing, dan Victoria dibiarkan tanpa arah yang jelas. Satu-satunya alasan Victoria masih tetap berdiri adalah karena fondasi negara yang sudah kuat. Tapi sekuat apapun fondasinya, bangunan yang tak dirawat akan rapuh pada akhirnya. Pada tahun 1091, Duke of Cavendish mengundang Casdale Military Commission yang dipimpin oleh Theresis ke Victoria, mengharapkan agar Sarkas membantunya menyelesaikan masalah di Victoria dan menjanjikan berakhirnya ribuan tahun diskriminasi terhadap Sarkas. Undangan Sarkas oleh Duke of Cavendish ini sebenarnya adalah bagian dari konspirasi besar para dukes untuk membangun arena permainan perebutan kekuasaan antar para dukes. Pada tahun 1094, titik balik terbesar kedua sejarah Victoria terjadi, diawali dengan datangnya Theresis dan Casdale Military Commission ke Victoria. Bulan Februari, parlemen yang terdiri dari perpanjangan tangan para dukes dan bangsawan lainnya mengadakan pertemuan untuk membahas proposal penting. Proposal yang diajukan adalah proposal untuk membantai seluruh Steam Knights menggunakan tangan para Sarkas. Tidak diketahui siapa inisiator proposal ini, mungkin Duke of Cavendish sendiri, Duke of Chester, atau Duke of Wellington. Tapi yang mengejutkan, semua dukes setuju begitu saja dengan proposal itu. Beberapa waktu sebelum pecahnya perang antara dua dukes, seluruh Steam Knight di Victoria diperintahkan untuk kembali ke Londinium dan melindungi Mausoleum of Kings. Tepat seperti yang kita duga, seluruh Steam Knights dijebak dan dikurung di dalam makam para raja. Seminggu sebelum pecahnya perang terbuka antara dua dukes, keponakan Duke of Stafford tiba-tiba dibunuh oleh seseorang di Londinium. Menurut kesaksian, pembunuh melarikan diri ke barak Defense Force of Londinium, seakan mendapat perlindungan dari pihak Londinium. Berita ini membuat Duke of Stafford yang sudah tua dan tak mampu berpikir jernih murka. Ia menuduh parlemen sebagai dalang dari pembunuhan keponakannya. Duke of Stafford mendeklarasikan pemberontakan terhadap Parlemen of Victoria. Hanya dalam waktu 5-6 hari, Duke of Stafford memobilisasi pasukannya untuk memasuki Londinium dan menyerang gedung parlemen. Terlepas dari siapa dalangnya, pembunuhan yang memicu amarah Duke of Stafford ini bagaikan umpan sempurna untuk memulai permainan konyol para dukes. Duke of Cavendish yang ternyata sudah mempersiapkan pasukannya di luar Londinium mendeklarasikan perang terhadap Duke of Stafford dengan alasan menegakkan hukum dan mengembalikan keamanan. Kapal perang ia kerahkan bersama dengan pasukan Sarkas dari Casdale Military Commission yang sebelumnya ia undang. Perang terbuka antara Duke of Stafford dengan Duke of Cavendish berakhir hanya dalam semalam. Keesokan harinya, kedua pasukan dukes dikabarkan mundur dari medan perang karena masing-masing pemimpin mereka, Duke of Stafford dan Duke of Cavendish sendiri, tewas dalam peperangan. Yang bertahan hanya satu faksi. Ya, mereka yang setelah kematian kedua dukes menduduki Londinium dan mempersekusi warganya. Mereka adalah Sarkas di bawah kepemimpinan Theresis yang sebelumnya diundang oleh Duke of Cavendish. Sejak memulai pendudukan Londinium, Theresis melakukan beberapa tindakan untuk memperkuat posisinya di Londinium. Yang pertama, membantai Steam Knights sesuai kesepakatannya dengan para Duke. Ratusan Sarkas elit dikorbankan demi bisa menghabisi seluruh Steam Knights di makam para raja. Kedua, menaklukkan parlemen dan Defense Force of Londinium yang berhasil dilakukan hanya dalam waktu seminggu. Ketiga, menghabisi seluruh bangsawan Londinium yang beroposisi dan mengendalikan bangsawan lainnya untuk menyebarkan propaganda Sarkas dan mengontrol massa. Semua ini selesai hanya dalam waktu 1 bulan setengah. Setelahnya, Theresis memilih untuk bermain aman dan politis sampai waktunya tiba untuk menyatakan perang terbuka. Pada akhirnya, sejak parlemen dan seluruh dukes menandatangani proposal konyol tersebut, mereka semua akan merasakan racun yang mereka ramu sendiri. Parlemen dengan kesombongannya berpikir mereka bisa mengendalikan monster bernama Sarkas.
hanya untuk dimanfaatkan balik sebagai bargaining chip. Duke of Stafford berpikir ia bisa menaklukkan Londinium sendirian, hanya untuk dijatuhkan dalam semalam. Duke of Cavendish dengan percaya dirinya berpikir ia bisa menggunakan sarkas dan kebodohan Stafford untuk menguasai Londinium. Namun takdir menertawakannya dengan keras di saat meriam meledakkan tubuhnya menjadi beberapa bagian. Berikutnya adalah giliran Dukes yang lain, untuk ditampar pada kenyataan bahwa tanda tangan ringan mereka, kepentingan yang mengorbankan ribuan orang tak bersalah, akan berbalik menghancurkan mereka sendiri dan Victoria secara keseluruhan. Jika pahlawan-pahlawan baru yang lahir dari bangkai perjamuan dan debu meriam tidak berdiri untuk menampar wajah mereka. Pada pembahasan selanjutnya, kita akan mengambil latar belakang dari sudut pandang sarkas, ras yang direndahkan, yang mengakumulasi penderitaan 1000 tahunnya dalam satu perang besar. Lawan mereka bukanlah Victoria atau seluruh Terra. Lawan mereka yang sebenarnya adalah takdir itu sendiri. Kalau kalian suka, jangan sungkan untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan, silakan sampaikan di kolom komentar. Gua Sierra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. Oke, thank you yang udah nonton video bagian pertama Londinium Arc ini. Kali ini aku mau bacain pesan-pesan dari orang yang ngetraktir. Ada Erendrak 25 mentraktir 250 Originium Aingot. Beuh, gila. Semangat terus buat kontennya, Gan. Oke, thank you banget Bang Erendrak. Waduh, jadi gak enak aku sering banget didonasin sama Bang Erendrak. Yaudah, pokoknya sekali lagi thank you banget. Kalau kalian ingin mentraktirku dan ku bacakan di video seperti ini, silahkan kalian klik link traktir yang ada di deskripsi. Yaudah, gitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.